Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekh bin Ruslan fi kitab Az-Zubad al-Anqal furudul ghusl wal fardu ta'mimun li jismin dhahara sya'ran wa dhufran manbatan wa bashara wa niyatun bil ibtida'i iktaranat kal haidhi aw janabatin tabayyanat aw ta'ayyanat. Di sini al-musannif berbicara tentang furudul ghusl. Fardunya mandi. Apa aja yang wajib dilakukan oleh seseorang ketika menjalankan kewajiban untuk menghilangkan hadas besarnya, yaitu yang dikatakan dengan mandi. Yang pertama, wal fardu ta'mimun li jismin dhahara. Fardunya mandi yang pertama adalah meratakan seluruh anggota badan. Dhahara yang terlihat, baik itu sya'ran berupa rambut, wa dhufran atau berupa kuku, manbatan wa bashara, ya, baik itu tempat tumbuhnya daripada rambut tersebut, wa bashara dan kulit. Jadi diwajibkan bagi seseorang yang menjalankan mandi, yang dimaksud di sini adalah mandi wajib, adalah meratakan seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baik itu rambutnya, ya, baik rambut atas, bawah, tengah, semuanya wajib diratakan dengan air. Kemudian kuku-kukunya, kemudian perkara-perkara yang ada di sela-sela kuku tersebut, maka wajib dibasuh dengan sempurna. Kemudian kulitnya, maka disampaikan semuanya air kepada anggota tersebut. Apabila ada satu bagian daripada anggota tubuh yang tidak terkena dengan air, maka tidak sah mandinya. Maka wajib untuk meratakan anggota badan. Ketika seseorang atau menjalankan mandi, bagaimana cara meratakan air tersebut ke anggota tubuh? Apakah wajib secara yakin, jelas melihat bahwasanya setiap aliran-aliran air tersebut meratakan semua anggota tubuh? Ya, yang dimaksud meratakan di situ adalah ghalabatul dzan, dengan sangkaan yang kuat bahwasanya air semuanya sudah menyeluruh daripada anggota badannya dia, baik ujung rambut sampai ujung kaki. Dia yakin, ya, dengan ghalabatul dzan, prasangka yang kuat bahwasanya air tersebut sudah sampai kepada anggota tubuhnya. Bukan berarti wajib ketika mandi memakai kaca terlebih dahulu, kemudian dia mandi memastikan dengan kaca apakah sampai air kepada tubuhnya apa enggak. Ya, tidak diwajibkan seperti itu. Wajibnya ketika mengguyurkan air ke anggota badan kita, dia meyakini bahwasanya air tersebut mengalirkan dan membasuh semua anggota badan kita. Sehingga nanti akan dijelaskan sunnah-sunnahnya mandi, yaitu termasuknya adalah ad-dalak, ya, meratakan air tersebut dengan dibantu dengan anggota tangan kita, sehingga kita meyakinkan bahwasanya air tersebut yang kita siramkan sudah sampai kepada seluruh anggota badan kita. Ini kalau dia mandi memakai gayung atau pakai shower. Adapun orang tersebut kalau seandainya mandinya di kolam renang langsung, berarti sudah memastikan semuanya anggota tubuhnya sudah mengenai daripada air tersebut. Itu yang pertama. Adapun yang kedua daripada furudul ghusl, fardunya mandi adalah waniyatun, adalah disertai dengan niat. Ya. Apabila guyuran air yang diguyurkan ke anggota tubuh kita kemudian tidak memakai niat untuk menghilangkan hadas, maka tidak menghilangkan hadas daripada anggota badan kita. Sehingga dianjurkan ketika berniat dimulai dari mengguncurkan air tersebut. Ketika air sudah sampai kepada anggota badan kita, maka kita niatkan untuk mandi. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Atau kalau seandainya seorang perempuan setelah haid, nawaitul ghusla li raf'il hadasil haid lillahi ta'ala. Atau seorang perempuan setelah nifas, nawaitul ghusla li raf'il hadasil nifas lillahi ta'ala. Atau janabah, ya, setelah hubungan suami istri atau keluar mani, maka dia berniat nawaitul ghusla li raf'il janabati lillahi ta'ala.
Setelah dia berniat mengguyurkan air ke anggota tubuhnya atau pakai shower, maka dari situlah dia berniat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar. Cukup, hadas besar mencakup semuanya, baik itu dari haid, dari nifas, daripada janabah, keluar mani atau hubungan suami istri, semuanya tercangkum dalam hadasil akbar. Atau seandainya orang tersebut ingin secara khusus, seorang perempuan setelah bersih daripada haidnya, nawaitul ghusla li rafil hadasil haid lillahi ta'ala. Atau setelah hubungan suami istri, nawaitul ghusla li rafil janabati lillahi ta'ala. Jadi wajib untuk berniat. Apabila seseorang mengguyurkan air ke anggota tubuhnya, anggota badannya, ya, meskipun dia punya hadas besar, baik itu haid, nifas, janabah, keluar mani, habis hubungan suami istri, ya, atau yang lainnya setelah melahirkan, kalau seandainya orang tersebut tidak berniat, maka tidak sah daripada mandinya tersebut, belum dikatakan mandi yang bisa menghilangkan hadas besar. Meskipun dia mandi berkali-kali, kalau seandainya tidak disertai dengan niat, maka tidak bisa mengangkat hadas besarnya dia. Innamal a'malu binniyat. Amalan seseorang sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya tersebut digunakan, mandinya terus menghilangkan hadas besar, maka terangkatlah hadas besar tersebut. Kalau seandainya dia mandi, mengguyur badannya setiap dia hubungan suami istri, atau setelah dia haid, setelah dia nifas, dia mengguyurkan badannya, tapi tidak ada niatnya sama sekali, maka mandi tersebut belum bisa menghilangkan hadas besarnya dia. Sehingga dia wajib untuk mengulangi daripada mandinya, dan setiap sholat ibadat yang dilakukan oleh seseorang ketika tidak sah daripada mandi tersebut. Maka perlu diperhatikan ketika mandi, ya, apakah sah mandinya apa enggak. Sama seperti wudhu, karena seseorang tidak sah daripada sholatnya kalau tidak mempunyai suci, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan berwudhu, hadas besar dihilangkan dengan mandi. Kalau seandainya mandinya tersebut tidak sah karena tidak niat ketika mandi, maka tidak sah ibadahnya, tidak sah sholatnya, tidak sah salat sunnahnya dia. Setiap pekerjaan yang diwajibkan untuk berniat, ya, untuk bersuci, maka tidak sah ibadah-ibadah tersebut karena hadas besarnya belum terangkat daripada dirinya. Kenapa belum terangkat? Karena belum niat ketika mandi tersebut. Begitu. Ini penting di dalam cara mandi, ya. Ataupun ini furudul wudu. Jadi furudul ghusl, fardunya mandi ada dua saja, yaitu yang pertama adalah niat, ya, bil ibtida iktaranat kal haidhi au janabatin tabayyanat atau ta'ayyanat, harus berniat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari lillahi ta'ala, saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Atau secara khusus, secara spesifik dikhususkan lagi, nawaitul ghusla li rafil hadasil haid lillahi ta'ala, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas haid, hadas besar haid, atau hadas besar janabah, atau hadas besar nifas. Ini lebih khusus lagi, diperbolehkan dan sah mandinya. Kemudian selain daripada niat adalah mentakmim air, atau mengguyurkan air kepada seluruh anggota badannya. Kalau seandainya ada satu bagian yang tidak terbasuh, maka tidak sah mandinya, ya. Kalau seandainya ada satu bagian yang tidak terbasuh daripada ketika mandi tidak terbasuh, maka tidak wajib untuk mengulangi mandi dari awal, ya, tidak wajib untuk mengulangi mandi dari awal. Namun hanya cukup dia membasuh daripada anggota yang tidak terkena air tersebut. Kalau seandainya ketika mandi ternyata di sini ada sisa atau bekas cat, ya, ada bekas cat, sehingga ketika mandi ternyata ada satu bagian yang tidak terkena air, maka apakah orang tersebut wajib mengulangi dari awal mandi lagi, niat lagi? Enggak. Tidak wajib untuk mengulangi mandi dari awal. Yang kewajiban orang tersebut adalah membasuh yang kurang terkena air tersebut. Udah selesai. Tidak diwajibkan untuk mengulangi lagi daripada awal, ya. Kalau seandainya seseorang ketika mandi, ya, menyicil, ya, dicicil sedikit demi sedikit, ya,
karena takut ketahuan sehingga mandi membasuh rambutnya di malam hari. Dibasuh, dia niat mandi, nawaitul ghusl fil hadasil akbar, dia mandi dulu, samponan dulu, keringin, kemudian dia tidur, kemudian dia mandi pagi, hanya tidak membasuh kepalanya, tidak membasuh rambutnya masalah. Boleh apa enggak? Boleh. Tidak diwajibkan untuk mulai dari awal lagi. Ya, yang penting ketika dia mandi sudah terbasuh dan dia berniat untuk menghilangkan hadas besarnya dia. Berarti kalau seandainya dia hanya bersihkan kepalanya saja, ya, dalam satu kesempatan, kemudian dia niat menghilangkan hadas besar, berarti sudah terangkat hadas besarnya. Yang lain kapan? Nanti dia perbolehkan, tidak wajib untuk langsung basuh dalam satu kali mandi langsung bersih semuanya, terbasuh semuanya, tidak diwajibkan. Ya, baik itu berangsur-angsur, sedikit demi sedikit juga diperbolehkan ketika menghilangkan hadas besar tersebut. Syurutul ghusl, adapun syarat-syarat mandi. Wa syartu raf'u najisin qad ulima wa kullu syartin fil wudhu'i kuddima. Persyaratan daripada mandi adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Apabila di anggota badannya ada najis, maka dibersihkan terlebih dahulu. Ya, jangan sampai ketika dia mengguyurkan air ke dalam ke tubuhnya masih ada najis. Kenapa ada najis? Ya, kenapa tidak diperbolehkan ada najis? Karena najis tersebut menajiskan air yang mengguyur badannya dia. Kalau seandainya di badannya masih ada najis, kemudian dia mengguyurkan badannya, maka najis tersebut menajiskan air sehingga tidak sah daripada mandi tersebut. Oleh karena itu, syarat daripada mandi harus membersihkan najis terlebih dahulu. Dibersihkan, ada najis dibersihkan. Setelah bersih, baru dia mulai dengan mandinya. Wa kullu syartin fil wudhu'i kuddima, begitu juga syarat-syarat di dalam wudu, ya, harus ditunaikan, harus dijalankan dengan seksama ketika menjalankan mandi juga. Jadi syurutul ghusl ka syurutil wudu. Syaratnya mandi sama seperti syaratnya wudu. Harus sampai air ke seluruh badan, ya. Tidak ada penghalang yang menghalangi air masuk ke dalam kulit seseorang. Kemudian juga bersih daripada haid, bersih daripada nifas. Karena kalau masih dalam keadaan nifas, maka tidak sah mandinya. Maka perlu diperhatikan, seseorang diwajibkan untuk mandi, menghilangkan hadas besar, terlebih hadas haid dan hadas nifas. Bagi seorang perempuan, ya, kapan mandinya itu? Mandinya adalah setelah sempurna daripada haid dan nifasnya. Kalau seandainya di dalam keadaan darah keluar, ya, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, kemudian dia melakukan suatu ibadah, baik itu wudu atau mandi berniat menghilangkan hadas besar, maka hukumnya haram. Li'annaha talabbas bil ibadah al-fasidah, karena melakukan suatu ibadah yang terjerumus di dalam ibadah al-fasidah yang tidak sah. Ya, begitu, tidak sah. Kalau mau mandi menghilangkan hadas haid atau nifas, maka harus selesai dan sempurna daripada haid tersebut. Udah selesai, udah bersih, udah terputus haidnya, silakan nanti mandi. Tapi kalau seandainya masih ada darah yang mengalir, ya, maka tidak sah wudunya, tidak sah mandinya, bahkan menjadi dosa karena talabus bil ibadah al-fasidah, melakukan suatu ibadah yang tidak sah. Udah ngerti tidak sah tapi dijalankan, ada dosa. Begitu. Itu penting diperhatikan di dalam menjalankan mandi tersebut. Terlebih seorang perempuan, ya, seorang perempuan ketika mandi perlu diperhatikan apakah masih dalam waktu haid apa enggak, apakah masih dalam waktu nifas apa enggak, sehingga ketika mandi benar-benar menjalankan suatu ibadah. Karena kalau seandainya niat mandi namun masih dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, maka talabus bil ibadah al-fasidah hukumnya haram. Gitu. Jadi wa kullu syartin fil wudhu'i kuddima. Setiap syarat yang dianjurkan dan disyaratkan di dalam wudu, itu pun disyaratkan di dalam mandi juga. Sunanul ghusl, sunnah mandi, apa aja yang dilakukan seseorang ketika mandi, apa sunnahnya. Adapun wajibnya tadi adalah membasuh seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian diniat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar lillahi ta'ala,
Nawaitul ghusla li rafil hadasil janabah lillahi ta'ala, atau dia nawaitul ghusla li rafil hadasil nifas lillahi ta'ala. Itu kalau seandainya itu furudul ghusl, itu fardunya mandi. Adapun sunnahnya mandi, apa yang perlu dilakukan? Ya, agar mendapatkan sunnah. Ya, karena tidak diperbolehkan seseorang itu ya menghinakan atau menyepelekan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam sunnah itu sendiri ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, wa sunnah bismillahi, disunnahkan seseorang ketika ingin menjalankan mandi wajib, ya, maka dianjurkan untuk membaca bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Dianjurkan untuk membaca bismillah terlebih dahulu, ya, begitu. Ketika seseorang di kamar mandi bagaimana? Ketika seseorang di kamar mandi, dia mau mandi, baca bismillahnya bagaimana? Karena itu termasuk Al-Quran. Masa dibaca di kamar mandi? Ya, disebutkan di sini ghairu qasidin biha Qur'anan. Dia tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran. Kalau dia bermaksud membaca Al-Quran, berarti dia melakukan sesuatu hal yang dilarang. Karena membaca Al-Quran di dalam hammam, di dalam kamar mandi, ya, dan dia masih dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, hukumnya haram membaca Al-Quran. Nanti ada beberapa hal yang diharamkan disebabkan hadas besar, termasuk daripada perkara yang diharamkan ketika hadas besar adalah membaca Al-Quran. Sedangkan termasuk daripada sunnah adalah membaca bismillah, ya, termasuk sunnah adalah membaca bismillah. Bagaimana ini? Apakah bertentangan satu sama lain? Sunnahnya sunnahnya membaca bismillah, sedangkan dalam hukum yang lain ketika orang punya hadas besar diharamkan untuk baca Al-Quran. Nah, di sini jelaskan ghairu qasidin biha. Dia baca bismillah namun tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran. Kalau dia bermaksud untuk membaca Al-Quran, maka hukumnya haram, dosa, ya, karena dia masih dalam keadaan haid atau dalam keadaan hadas besar, ya, begitu, masih punya hadas besar, baca Al-Quran maka hukumnya haram. Oleh karena itu ketika baca bismillahirrahmanirrahim, dia berniat untuk ghairu qasidin biha, tidak bertujuan untuk membaca Al-Quran, namun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala diperbolehkan, ya. Wa sunnah bismillahi, faham ya? Jadi faham masalah bismillahirrahmanirrahim, karena bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada ayat min ayatil Quran, ya. Sedangkan orang yang punya hadas besar, baik itu dengan janabah, dengan haid, dengan nifas, diharamkan membaca Al-Quran. Oleh karena itu yang dimaksud bismillah, sunnah membaca Al-Quran adalah ghairu qasidin biha Qur'anan, tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran, ya, tapi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau menjalankan ada sunnatil wudu atau sunnatil ghusl, menjalankan sunnahnya mandi atau sunnahnya wudu, maka diperbolehkan. Warfa qadara, kemudian juga disunnahkan untuk menghilangkan najis terlebih dahulu, dipastikan anggota badannya suci dari najis, tidak ada najis yang nempel di anggota badannya dia, ya, karena bisa merubah air yang masuk ke anggota badannya yang tadi suci bisa menjadi tidak suci, sehingga tidak bisa menghilangkan hadas. Tsummal wudu, kemudian bagi orang yang mandi disunahkan terlebih dahulu untuk wudu, ya, disunahkan untuk wudu, termasuk sunnah daripada mandi, ya, wudu. Warijlalan tuakhira, kemudian juga dianjurkan membasuh kaki dengan sempurna. Maksudnya bagaimana? Ketika berwudu, wudulah dengan wudu sempurna. Kaki juga dibasuh. Bahkan di dalam penelitian sekarang itu, ketika mandi, ente jangan langsung mengguyur badan, mengguyur dari kepala, jangan. Itu suatu berbahaya, bisa membahayakan jiwa seseorang, ya, karena kontak dengan air secara langsung tanpa ada permulaan bisa menjadikan pembuluh darahnya pecah. Sehingga dianjurkan ketika mandi itu membasuh kaki dulu. Ini sesuai sunnahnya Rasulullah, dianjurkan untuk wudu. Ketika wudu membasuh kaki dengan sempurna,
kaki dibasuh dulu, disiram dengan sempurna. Setelah kaki kemudian atasnya dikit, kemudian akan merasakan seseorang itu hawa panas ke atasnya. Umup kalau bahasa Jawanya. Jadi menguap, ya. Setelah sempurna kaki sudah dibasuh, ya, dengan dalam wudhu tadi. Jadi jangan lupa untuk membasuh kaki. Kemudian setelah itu atasnya, kemudian barulah dia mengguyurkan dari atas kepala. Maka sempurna daripada mandinya tersebut. Ya, begitu. Jadi bahaya kalau seandainya seseorang mandi tanpa aturan sunnah, bisa bahaya. Apalagi orang yang punya stroke, ya, jantungan, bisa pembuluh darahnya pecah, bisa menjadi bahaya. Makanya banyak daripada orang-orang yang punya penyakit kemudian di kamar mandi jatuh pingsan mati. Kenapa? Karena ketika mandi dia tidak sesuai dengan sunnah. Kalau seandainya dia menjalankan dengan sunnah dengan sempurna, tidak akan terjadi seperti itu. Jadi sunnahnya Rasulullah itu benar-benar membawa keberkahan buat seseorang tersebut, baik secara tibbi, secara kedokteran maupun secara syariat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, termasuk daripada sunnahnya wudu, warthumal wudu warijlalan ta'khira. Termasuk daripada sunnahnya mandi, menjalankan terlebih dahulu untuk berwudu, dan jangan lupa untuk membasuh kaki juga dibasuh dengan sempurna. Setelah sempurna kaki, kemudian yang atasnya kemudian merasakan uap ke atas, sehingga ketika membasuh kepala, ya, tidak kontak lagi, ya, tidak berbahaya lagi, tidak ada yang dibahayakan untuk pembuluh darahnya pecah dan sebagainya. Ini termasuk sunnahnya Rasulullah. Ya, sunnahnya Rasulullah seperti itu. Sehingga kalau seandainya kita cari di Google atau di mana, ya, itu termasuk daripada hal yang perlu dilakukan ketika mandi, diperhatikan tadi membasuh kaki. Sebelum adanya himbauan daripada kesehatan, ya, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita. Sebelum ada himbauan, ya, penelitian daripada kedokteran dan sebagainya, bagaimana cara mandi yang benar, ternyata Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara wudhu yang benar, sehingga wudhu yang membuat seseorang sehat, bukan menjadikan penyakit. Ya. Apa itu? Termasuk salah satunya adalah wal wudhu, tsummal wudhu warijlalan ta'khira. Kemudian termasuk daripada sunnahnya mandi adalah berwudhu terlebih dahulu, jangan lupa membasuh kaki dengan sempurna, baru atasnya, baru mengguyur air ke kepalanya dengan sempurna, berniat untuk menghilangkan hadas besar tersebut. Wa inna wa fardhan wa naflan hasala aw fa bikullin mithlahu tahassala. Kemudian ketika mandi wajib, bolehkah ketika mandi itu dibarengkan dengan mandi-mandi yang lain? Boleh apakah tidak? Ketika mandi wajib, ya, meninggalkan wajib masalah, ya, kemudian dibarengi dengan mandi sunnah, apalagi hari Jumat, ya, mandi janabat, ya, mandi wajib janabah karena berhubungan sama istri, kemudian mandi sunnah hari Jumat juga digabungkan jadi satu. Bagaimana hukumnya? Boleh apakah tidak? Wa inna wa fardhon, apabila dia niat menghilangkan hadas besar. Fardhon di situ adalah menghilangkan hadas besar, mandi yang wajib. Kalau dia niat mandi wajib, wa naflan dicampur dengan mandi sunnah, berarti dia niat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari, ya. Kemudian wa hudur salatil jum'ah, ya, saat niat menghilangkan hadas besar dan juga untuk menghadiri salat Jumat karena di hari Jumat, atau menghadiri atau di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, disunahkan untuk mandi, digabungkan dengan mandi yang wajib. Bagaimana hukumnya? Hasala, maka kedua-duanya hasil, sah kedua-duanya. Two in one, dua di dalam satu. Mandi wajib dapat, mandi sunnah pun dapat ketika dia menggabungkan sunnah tersebut. Menggabungkan niatnya, niat menghilangkan hadas besar dan juga mandi untuk sunnah. Aw fa bikullin mithlahu tahassala, kalau seandainya hanya satu saja, ya, maka hasil yang satu saja. Niat mandi wajib hari Jumat masalan. Ketika dia tidak berniat untuk niat mandi sunnah, maka yang didapatkan hanya mandi wajibnya saja. Atau di hari Jumat dia punya hadas besar nih, tapi ternyata dia niat untuk
menghadiri sholat Jumat saja, maka hadas besarnya belum terangkat dengan sempurna. Ya. Jadi kalau seandainya pengen mendapatkan kedua-duanya, maka digabungkan. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari atau li rafil hadasil janabati, ya. Kemudian wa hudhuri salatil jum'ati lillahi ta'ala, maka kedua-duanya sudah sah. Baik itu mandi wajib maupun mandi yang sunnah, tetap mendapatkan dua-duanya. Tapi kalau seandainya aufa bikullin, ya, mithluhu tahassala, atau hanya satunya saja, nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari saja, maka tidak mendapatkan mandi sunnah. Kalau nawaitul ghusla li adai salatil jum'ah atau li hudhuri salatil jum'ah tanpa mandi wajib, maka yang dapat hanya mandi sunnahnya saja. Jadi boleh satu-satu, ya, boleh digabungkan keduanya. Kalau menggabungkan keduanya, dapat kedua-duanya. Kalau hanya satu saja, maka dapat satu saja. Begitu. Au fa bikullin mithlu tahassala, atau di situ seumpama begini. Seseorang punya hadas besar banyak. Hadas besar banyak. Bagaimana punya hadas besar banyak? Ya. Seumpama dia punya hadas besar al-wiladah, hadas besar. An-nifas, hadas besar. Bolehkah digabung menjadi satu? Jadi satu niat, ya, satu mandi digunakan untuk beberapa mandi wajib. Tahassolah, sah juga. Masalan dia mandi wiladah, nawaitu ghusla fil hadasil akbari lil wiladah atau hadasil akbar lil nifas. Dalam satu mandi hukumnya sah. Hadas besar dan hadas besar bisa dihilangkan dengan satu mandi saja. Sah mandinya. Ya, sah mandinya. Begitu juga kalau seandainya, ya, mandi sunnah, beberapa mandi sunnah di dalam satu mandi sudah sah juga. Ya, niat masa umpama Idul Fitri atau Idul Adha di hari Jumat, dia niat untuk menghadiri sholat Idul Fitri dan juga niat nanti untuk hari Jumat juga sah, mendapatkan dua niat. Ini walikul wa inna malikul imri'in mana wa, mendapatkan apa yang dia niatkan, hasal. Jadi aufa bikullin mithluhu tahassala. Kalau seandainya dia niat wajib lebih daripada satu dalam satu mandi, diperbolehkan. Kalau dia seandainya mau niat lebih dari satu daripada mandi sunnah, diperbolehkan, ya. Atau gabung mandi wajib plus mandi sunnah, diperbolehkan juga, sah-sah aja. Ya, terlebih di malam-malam Ramadan. Ya, malam-malam Ramadan disunahkan untuk mandi. Ya, disunahkan untuk mandi. Ya. Kemudian juga yang sudah punya suami istri, yang sudah berkeluarga, diperbolehkan tuh hubungan suami istri di malam hari. Ketika hubungan suami istri kemudian mandi, maka disunahkan untuk niat menghilangkan hadas besar, janabah, dan juga dianjurkan untuk berniat mandi sunnah di malam Ramadan. Maka mendapatkan pahala fardu dan pahala sunnah juga. Begitu. Faham ya? Kemudian dalam masalah wudu, wa sunnatul ghusli nawali akbara jurida an dhiddin wa illa asghara. Tadi kan kita jelaskan bahwasanya termasuk daripada sunnahnya mandi adalah berwudu. Bagaimana niatnya berwudu? Ya, berbeda dengan wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau ini menghilangkan hadas untuk menjadi sunnah dari sunnahnya wudu mandi. Wudu termasuk daripada sunnahnya mandi. Bagaimana niatnya? Ya, maka di sini disebutkan wa sunnatul ghusli nawali akbara jurida an dhiddin wa illa al asghara. Kalau seandainya seseorang hanya punya hadas besar saja, maka ketika berwudu untuk menjalankan sunnatul ghusl, dia niat nawaitul wudu'a li adai sunnatul ghusli. Nawaitul wudu'a li adai sunnatul ghusli. Saya niat berwudu untuk menjalankan atau menjalankan daripada sunnahnya mandi. Ya. Karena dia tidak punya hadas besar, tidak punya hadas kecil. Bagaimana seseorang punya hadas besar namun tidak punya hadas kecil? Ya. Bagaimana seseorang nggak punya hadas besar, nggak punya hadas kecil, namun punya hadas besar?
Contoh daripada orang yang punya hadas besar namun nggak punya hadas kecil, seperti orang yang tidur dalam keadaan mutamakin. Seperti ini, tidur. Ketika tidur bermimpi bertemu dengan bidadari. Ketika bertemu dengan bidadari belum diapa-apain, ya sudah keluar mani terlebih dahulu, ngimpi, ya ngimpi enak, ya sehingga dalam keadaan begini tidak membatalkan wudhu, nggak batal wudhunya, karena mutamakin makadahu minal ardi, mumakinin makadatahu minal ardi, nggak batal wudhunya. Ketika dia bermimpi bertemu dengan bidadari, ya kemudian keluar mani, maka dia berarti orang yang punya hadas besar. Ketika mandi, ya kalau seandainya tanpa ada hadas kecil lagi, dia berwudu. Ketika berwudu, nawaitul ghusla li adai sunnatil ghusli. Nawaitul ghusla li adai sunnatil ghusli. Saya berniat wudu untuk menjalankan sunnahnya mandi. Tapi kalau seandainya wa illa kalau seandainya mempunyai hadas kecil juga al-asghara, maka dia niat menghilangkan hadas lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala, sama seperti biasa. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, sama seperti biasa karena dia punya hadas kecil. Tapi kalau seandainya dia hanya punya hadas besar saja, maka dia di niatnya nawaitul ghusla li adai sunnatil ghusli. Saya niat berwudu untuk menjalankan sunnahnya mandi. Ini perbedaan niat daripada wudu tersebut, apakah dia mempunyai hadas kecil apa enggak. Begitu. Kemudian insya Allah dalam pertemuan akan datang kita bahas tatimah sunanil ghusl. Ya, sunnah-sunnah mandi yang lain apa aja yang perlu diperhatikan ketika mandi tersebut agar sah dan mendapatkan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.